This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan mulaikan ibadah. Nah, langkah-langkah untuk mengikuti ibadah, adik-adik perlu perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, tentukan lokasi atau tempat yang nyaman saat mengikuti ibadah. Contohnya seperti ruang tamu, kamar tidur, dan ruang belajar. Yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik untuk mengikuti ibadah online Star Kids ini sampai selesai. Yang keempat, adik-adik saat beribadah harus dengan sungguh-sungguh ya, dan harus terlibat aktif di dalamnya, seperti berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kelima, dan yang paling terpenting adalah adik-adik jangan lupa mencatat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Daripada kita khawatir, yuk nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang rajin cuci tangan, makan buah-buahan, jagalah kebersihan, virus pun gak bisa melawan. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang rajin cuci tangan, banyak makan sayuran, jadi imun tambahan, virus pun gak bisa melawan. Happy cuci tangan. Shalom adik-adik.
banget Kak. Aduh. Nah, Kak mau tanya nih, Apa nih Kak? kalau Kak Kristen nih, Tuhan Yesus sayang gak sih kamu? Sayang sekali. Wah, Kak Lili? Sayang. Wah, Berarti Tuhan Yesus sayang semua dong Kak? benar. Nyanyi deh sekali lagi Kak. Iya. Ada sayang-sayangnya. Wah, Sayangnya. aku tahu tuh. Apa tuh Kak? Yang ada sayang. Seperti itulah. Oke Benar nggak, Kak? Betul sekali. Ayo. Satu-satu sayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Oke adik-adik, nah gimana? Udah puji Tuhan, udah bersyukur sama Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah sekarang adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Dan sebelum itu, kita akan satu pujian. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau lihat kasih Tuhan itu sungguh terbukti dalam hidup kita. Oke adik-adik, kita angkat satu pujian. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih yang lama berkorban
dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu Tuhan, buat setiap pertolongan-Mu Tuhan dalam hari demi hari kami lalui Tuhan. 1 minggu Tuhan telah menyertai kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang disampaikan Tuhan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Karena kami mau anak-anak-Mu Tuhan menjadi terang dan garam dimanapun kami berada Tuhan. Bapa, ini doa kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan Yesus kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kita tahu bahwa kita sama-sama merindukan untuk bisa berada di dalam gereja, bertemu dengan teman-teman, serta bisa bernyanyi bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan secara langsung. Namun adik-adik, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya, untuk bisa menyanyi, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lewat media online adik-adik. Nah, kita harus tetap bersyukur untuk hal itu, oke? Nah, jadi adik-adik, pada bulan ini kita sama-sama akan membahas mengenai tema, yaitu tentang kesabaran adik-adik. Jadi ini sesuai banget ya dengan keadaan akhir-akhir ini adik-adik. Nah, kesabaran ini adalah suatu sikap untuk menahan emosi serta keinginan adik-adik. Jadi sabar itu adalah usaha kita nih untuk menahan setiap emosi, maupun itu marah, itu sedih, serta bahagia pun kita bisa tahan. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang sabar adik-adik. Nah, serta sabar itu juga bisa kita pakai untuk apa? Bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Jadi orang-orang yang nggak ngeluh, orang-orang yang nggak sering-sering ngambek, itu bisa dibilang sebagai orang-orang yang sabar adik-adik. Jadi sabar itu adalah suatu sikap menahan emosi, menahan keinginan, dan juga bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Nah, juga adik-adik, semakin tinggi kesabaran yang orang punya, maka semakin kokoh juga seseorang itu dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupan. Contoh adik-adik, kita tahu kita sekarang semua orang sedang mengalami masalah, yaitu masalah apa? Dengan corona adik-adik. Pasti adik-adik juga pengen keluar, pengen main bersama teman-teman. Namun karena situasi yang sekarang ini sedang tidak baik adik-adik, maka kegiatan-kegiatan yang adik-adik sukai, kegiatan yang adik-adik ingin lakukan di luar rumah menjadi sangat susah dan dibatasi tentunya. Namun karena kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kesabaran, maka ketika kita mengalami situasi tersebut, kita tidak menjadi marah dan kita tidak menjadi mengeluh. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang telah terjadi ada maksud Tuhan. Sehingga kita harus bersabar dan kita harus menahan emosi kita untuk tidak marah dan mengeluh adik-adik. Nah, untuk tema minggu ini adik-adik, kan tadi temanya adalah tentang kesabaran. Nah, jadi judul pada minggu ini adalah tidak bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut ini adalah merupakan sikap menggerutu. Jadi suka, aduh apaan sih ini gini-gini banget. Nah, suka itu adalah sikap-sikap menggerutu adik-adik. Serta tidak puas karena kondisi atau keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kayak tadi karena dia bilang, gara-gara corona, jadi kita langsung kesel gitu. Aduh, ngapain sih nih? Jadi gak bisa kemana-mana, jadi gak bisa begini. Pokoknya, sikap-sikap tersebut adalah sikap yang bersungut-sungut adik-adik. Kita juga tahu adik-adik, gara-gara bangsa Israel bersungut-sungut, mereka harus melewati padang gurun selama 40 tahun adik-adik. Nah, jadi adik-adik, yang karena yang mau sampaikan pada minggu hari ini adalah ketika kita bisa dapat
sabar menahan emosi kita, tentu kita akan lebih tenang dalam menghadapi segala situasi, adik-adik. Nah, sebagai contoh juga adik-adik, ketika Yusuf yang adalah karena dia adalah contoh orang yang sabar, karena kita tahu jalannya Yusuf adalah jalan yang susah, adik-adik. Sebenarnya dia adalah orang yang baik, namun jalannya atau hidupnya tidak semudah dengan sikap yang ia lakukan, adik-adik. Jadi Yusuf ini adalah orang yang sangat baik, namun dia harus diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Contohnya ketika ia bekerja di rumah Potifar, dia melakukan segala sesuatu, segala pekerjaannya dia dengan baik, dengan rajin, dengan tekun, dan tidak ada satu hal pun yang ia langgar di dalam rumah Potifar. Namun, ada aja adik-adik yang ingin menjatuhkan dia, serta ada keadaan yang pengen dia menjadi tidak sabar. Tapi Yusuf tidak melakukan itu, adik-adik. Ketika dia digoda, lalu dimasukkan ke dalam penjara, ia tidak menjadi marah kepada Tuhan. Bahkan, karena kesabarannya tersebut, Tuhan mengangkat dia menjadi lebih tinggi lagi. Ia menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Nah, adik-adik. Nah, karena mau memberikan saran adik-adik, bagaimana cara kita untuk bisa dapat sabar serta bertahan di dalam segala situasi. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang sabar adalah terus dekat sama Tuhan, adik-adik. Kenapa? Karena saya bilang kita harus terus dekat sama Tuhan, karena orang yang dekat dengan Tuhan pasti dia diberikan ketenangan, adik-adik. Dia diberikan ketenangan untuk bisa mengolah segala situasi, adik-adik. Jadi kita tidak bisa mengontrol segala situasi, tapi kita bisa mengontrol sikap hati kita, adik-adik. Kita bisa mengontrol supaya kita tidak marah karena melihat segala sesuatu yang tidak mengenakan yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita kan nggak bisa mengontrol corona, adik-adik, tapi kita bisa mengontrol hati kita supaya kita bisa bilang, oh ternyata Tuhan punya rencana lain ya untuk aku dan semua orang. Kita bisa mengontrol diri kita. Jadi kalau misalkan adik-adik dikatain atau apa, dibully lah sama semua orang gitu, tapi adik-adik tidak membalas, itu karena apa? Kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, otomatis hati kita sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan. Jadi begitu adik-adik untuk poin pertama. Jadi poin pertama kita harus mendekatkan diri dulu kepada Tuhan. Oke? Sekarang kita buka firman Tuhan kita di Amsal 16 ayat 32. Kita buka di Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Amsal 16, sekali lagi, ayatnya yang ke-32. Yang sudah dapat, sama-sama katakan, amin. Oke, adik-adik. 16, ayat yang ke-32. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik ingin disebut sebagai pahlawan, maka kuasailah diri adik-adik untuk menjadi orang yang sabar, serta dekatkan diri dulu kepada Tuhan. Untuk yang kedua, adik-adik, simpel aja. Ketika adik-adik ingin menjadi orang-orang yang sabar dan tidak bersungut-sungut, adik-adik lihat Kristus. Ketika Kristus ada di dalam dunia, ia menjadi orang yang sangat-sangat sabar. Ketika ia harus menghadapi proses dia menuju ke Bukit Golgota, ia diludahi, ia dimaki-maki, bahkan ia dicambuk, tapi ia tidak membalas orang-orang tersebut. Seandainya Kristus ingin membalas, Kristus bisa melakukan itu, tapi Tuhan tidak melakukan itu. Yang Tuhan Yesus lakukan apa? Ketika ia dimaki, ketika ia diludahi, dan juga ia dipukul, yang Yesus lakukan adalah, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang Yesus lakukan apa? Mengampuni mereka, adik-adik. Jadi adik-adik, ketika adik-adik ingin sabar, adik-adik harus dekat dengan Tuhan, lalu contohi apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, adik-adik. Jadi gitu aja ya adik-adik untuk minggu ini. Nah,
Jadi Kanaya punya gerakannya. Adik-adik biar nggak gampang lupa, kalau adik-adik ditanya sama mama papa, firman Tuhan hari ini tentang apa gitu. Jadi adik-adik balas kayak gini. Mah, firman Tuhan kita pada minggu hari ini tentang tidak bersungut-sungut. Ulangin lagi ya. Firman Tuhan kita pada minggu hari ini adalah tentang tidak bersungut-sungut. Gitu ya adik-adik, oke? Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi. Mengapa kita sebagai anak Tuhan tidak boleh bersungut-sungut? Adik-adik yang jawab, oke? Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau bersatu hati, kita mau membawa segenap doa dan permohonan kita, dan biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami sehat, kami kuat, dan itu semua karena berkat anugerah Tuhan bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan juga setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang cakap, melakukan segala firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi anak Tuhan yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau membawa bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang memberikan segenap keamanan, Tuhan memberikan juga hikmat, kepintaran bagi setiap para pemimpin kami untuk memberikan keputusan-keputusan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur bangsa kami agar menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan karena kami tahu bangsa dan negara kami juga sedang menghadapi pandemi corona Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami membawa segenap ekonomi bangsa dan negara kami Tuhan. Dan biarlah bangsa dan negara kami tidak jatuh Tuhan ekonominya, agar semakin bukan turun tapi malah menjadi naik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat gereja kami. Biarlah gereja kami dapat menjadi terang bagi sekitar kami juga Tuhan. Tuhan pakai jemaat, Tuhan pakai para pelayan Tuhan, agar menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan, agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kami juga anak-anak-Mu, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kecakapan, agar kami dapat mampu Tuhan menghadapi segala situasi yang ada, agar kami dapat mampu Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada, dan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kesayangan bagi setiap orang tua kami, kesayangan bagi teman-teman kami, dan terlebih juga menjadi kesayangannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami juga mau berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang berulang tahun, yaitu Jacqueline, Kimora, Leonatan, Jeremia Ramses, dan juga Brandon Tuhan. Tuhanlah kiranya memberikan mereka kasih dan rahmat-Mu, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi anak Tuhan yang pintar, menjadi anak Tuhan yang Tuhan pakai lebih lagi dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati orang tua mereka, agar dapat membimbing anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi anak-anak yang disayang oleh orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan.
bersatu dalam kasih, bersama